Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas bab 8, yaitu sistem pernapasan manusia. Pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Di peta konsep ini, ya, di dalam sistem pernapasan manusia ada 5 pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama, organ pernapasan, kedua mekanisme pernapasan, ketiga frekuensi pernapasan, 4 volume pernapasan, dan 5 gangguan sistem pernapasan. Yang pertama yaitu organ pernapasan, di mana organ pernapasan ini yang terdiri di mana ada rongga hidung, ya, kemudian faring, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian ada paru-paru, ya, yaitu terdiri dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri, kemudian ada diafragma. Nah, kemudian di dalam bronkiolus ini terdapat yang namanya alveolus, yaitu gelembung udara, ya, seperti ini, ya, bulat-bulat kecil. Nah, di sini ada vena pulmonalis. Nah, di mana vena pulmonalis ini, ya, di sini karena di alveolus ini terjadi pertukaran udara, ya, di mana vena pulmonalis ini yaitu yang mengambil atau mengangkut oksigen, ya, oksigen, ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan arteri pulmonalis, ya, di sini yaitu pembuluh. Nah, di sini yang itu yang mengangkut CO2 atau karbon dioksida. Lanjut, nah, di mana di sini ada fungsi-fungsinya juga, ya, di mana yang pertama itu hidung atau rongga hidung, fungsinya itu untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara, memerangkap benda asing, bakteri, virus, dan seterusnya yang termasuk terhirup saat bernapas. Nah, bakteri dan virus ini, ya, meskipun, ya, sudah ada penyaring, ya, atau memerangkap benda asing, tetapi tidak dapat sepenuhnya tersaring gitu. Nah, contohnya di dalam pandemi kita ini oleh virus, ya. Nah, kita membutuhkan bantuan yang namanya alat, yaitu masker gitu, untuk menyaring bakteri dan virus itu. Yang kedua ada faring, yaitu untuk fungsinya itu untuk jalur masuk udara dan makanan, ya, ruang resonansi udara, serta tempat tonsi atau organ tubuh yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada laring, di mana laring ini untuk mencegah masuknya makanan atau benda asing lainnya ke dalam laring atau trakea. Yang keempat ada trakea. Trakea itu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, ya. Nah, ini juga sama gitu. Jadi ketika kita menghirup udara itu harus benar-benar bebas dari kotoran, bebas dari benda-benda asing gitu. Kemudian ada bronkus, yaitu untuk menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang keenam ada bronkiolus, untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Nah, paru-paru itu untuk tempat pertukaran udara, ya, pernapasan. Karena di dalamnya terdapat alveolus tadi, ya, yang merupakan jaringan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Itulah fungsi-fungsi dari organ sistem pernapasan. Di sini kita lihat, di sini ada faring, ya, ada epiglotis, ada esofagus, kerongkongan, ada trakea, ada laring. Nah, ini yang tadi, ya, untuk menyaring udara, ya, takutnya ada benda asing yang masuk, ya. Ini rongga mulut, rongga hidung, yaitu tempat awal, ya, masuknya udara gitu. Kemudian di sini juga ada lihat, ya, kita lihat nih, ada yang dinamakan epiglotis. Di sini kemudian ada pita suara. Nah, pita suara ini akan mengeluarkan suara, ya, ketika pita suara ini bergetar gitu. Oke, di sini kita lebih dalam lagi, ya, ada gambar paru-paru. Ini paru-paru kanan, ini paru-paru kiri. Nah, di sini ada bronkus, ya, yang percabangan tadi, dan di sini ada bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus ini, ya, terdapat yang namanya alveolus. Nah, alveolus ini seperti ini, gelembung-gelembung kecil tadi, ya. Kemudian ada pembuluh, ya, pembuluh tadi, ya, vena pulmonalis dan arteri pulmonalis yang nantinya akan melakukan pertukaran, ya, pertukaran udara itu di dalam alveolus gitu. Oke, yang kedua yang kita akan bahas yaitu mengenai mekanisme pernapasan manusia. Ada dua mekanisme, ya, pernapasan manusia. Yang pertama adalah inspirasi, yaitu ketika udara masuk, ya, udara masuk, otot tulang rusuk kontraksi atau mengembang, membesar. Nah, sehingga rongga dada itu mengembang. Paru-paru juga ikut mengembang, diafragma kontraksi. Kenapa bisa mengembang? Karena udara masuk, ya. Jadi udara masuk terisi, ya,
rongga dada kita, paru-paru kita itu berkontraksi ya, mengembang karena masuknya udara itu. Nah, ini ya yang disebut dengan inspirasi. Nah, yang kedua ada ekspirasi. Nah, di mana ekspirasi itu ketika udara keluar, di mana otot tulang rusuk dan rongga dada berelaksasi atau relaksasi. Jadi mengecil, kembali ke normal relaksasi itu. Kemudian paru-paru juga sama, kembali normal, kembali relaksasi. Diafragma juga sama, ikut berelaksasi juga. Nah, itulah perbedaan antara mekanisme inspirasi dan ekspirasi ya. Oke, kemudian ada yang dinamakan dengan aktivitas otot pernapasan ya, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada ya, disebut dengan pernapasan dada ya, kalau kita menggunakan rongga dada. Sedangkan kalau membesarkan dan mengecilkan volume ya, mengenai atau dari rongga perut ya, disebut dengan pernapasan perut atau pernapasan diafragma ya. Nah, kita bisa lihat nih gambarnya ya. Ketika udara masuk, ini yang inspirasi ya. Udara masuk, kemudian ini mengembang nih, keluar, membesar, paru-paru, kemudian otot tulang rusuk, diafragma. Kenapa ke bawah? Karena terdorong oleh udara yang masuk. Ya, ini berkontraksi ya. Kemudian udara keluar, ini yang ekspirasi ya. Kemudian otot tulang rusuk dan rongga dadanya itu mengempis atau relaksasi ya, yang ini. Karena udaranya udah keluar. Nah, diafragma juga naik ya, relaksasi karena tidak terdorong oleh udara yang masuk gitu. Nah, inilah perbedaan gambarnya ya, inspirasi dan ekspirasi. Tuh. Pembahasan ketiga yaitu frekuensi pernapasan. Nah, ada faktor ya, beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, itu umur ya. Umur pada umumnya semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Betul ya. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak, nah sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kemudian ya, kebutuhan oksigen dan produksi CO2 atau karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi ya. Jadi ingat ya, laki-laki itu lebih tinggi frekuensinya ya, tetapi tidak jadi jaminan karena ada faktor umur juga gitu. Kemudian suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi pernapasannya ya. Nah, jadi ketika contohnya kita sedang berolahraga di bawah sinar matahari, suhu tubuh naik, maka frekuensinya juga lebih cepat atau gitu. Kemudian posisi tubuh. Nah, ketika posisi tubuh sangat berpengaruh juga nih terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Contohnya ketika berdiri ini frekuensinya lebih cepat ya dibandingkan dengan kita sedang duduk santai gitu. Yang kelima ada kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas. Contohnya yang sedang duduk atau santai atau sedang tiduran. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, contohnya berjalan, berlari, nah itu frekuensi pernapasannya itu lebih besar ya dibandingkan atau lebih cepat, lebih besar dibandingkan dengan orang yang sedang tidur atau sedang santai duduk gitu. Pembahasan keempat ada yang dinamakan dengan volume pernapasan. Nah, volume tidal yang pertama ini yaitu volume udara yang masuk dan keluar ya, keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Ini ketika kita bernapas biasa nih ya. Nah, volumenya itu sekitar 500 ml. Nah, ini yang ketika kita biasa lakukan. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi, ini yang keluar tadi ya, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan. Jadi ketika kita mau mengeluarkan udara masih bisa dikeluarkan nih. Sebanyak apa? Sebanyak volumenya itu 1500 ml. Kemudian volume cadangan inspirasi, nah ketika masuk juga sama. Kita bisa menghirup udara yang lebih lagi, yang lebih banyak lagi. Nah, volume cadangannya itu sekitar 1500 ya, 1500 ml. Yang keempat atau D ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal, yaitu sekitar 1000 ml ya. Kemudian kelima atau E, kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal yang tadi yang biasa ya, volume biasa, kemudian volume
cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi. Nah, kapasitas totalnya itu pita itu yaitu sekitar 3.500 ya. Jadi 1.500 ditambah 1.500 ditambah 500 yaitu pernapasan secara biasa atau normal. Kemudian yang keenam atau F, kapasitas total paru-paru itu yang merupakan volume ya, volume kapasitas dari vital, paru-paru dan volume residu. Nah, totalnya adalah 4.500. Jadi yang ini ya 3.500 ditambah 1.000. Jadi 4.500. Nah, ini kapasitas total paru-paru kita gitu. 4.500 ml. Oke, pembahasan yang terakhir nih. Yang kelima adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia ya. Yang pertama itu ada influenza. Influenza itu yang menyerang hidung kita ya. Biasanya kita sulit bernapas karena mengeluarkan lendir. Nah, kenapa? Itu disebabkan oleh virus yang namanya virus influenza gitu. Kemudian tonsilitis ini merupakan peradangan ya pada amandel, faringitis juga sama peradangan pada daerah faring ya. Ada pneumonia juga. Nah, ini merupakan gejala ya, gejala apa ya? Jadi paru-parunya itu berisi cairan gitu. Kemudian tuberkulosis. Tuberkulosis ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, bakteri tuberkulosis ya. Kemudian ada asma. Asma ini sulit bernapas ya. Ketika kita mau bernapas susah, banyak faktor yang mempengaruhinya gitu. Kemudian yang ketujuh ada kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru itu merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam paru-paru kita ya. Jadi paru-paru kita itu tidak bisa bekerja secara normal atau paru-paru kita itu selnya itu tidak normal ya. Maka mekanisme dan fungsinya juga akan menghambat ya ketika kita bernapas gitu. Nah, itu merupakan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Oke, sekian yang dapat kita bahas ya tentang bab 8 ini mengenai sistem pernapasan manusia, mulai dari organ, kemudian fungsinya apa saja organ sistem pernapasan manusia, kemudian tadi ada mekanisme, frekuensi, volume, dan gangguan pada sistem pernapasan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.